salam Tirian salam Sandy Prawira, salam Saya sampaikan salam kamu pada Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas dan insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Sobat ngadem semua, selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas edisi Haji dan Umroh. Ini ada lanjutan dari episode kemarin ya. Kalau kemarin kita jalan-jalan di Mekah, Pak Haji. Ibadah di Mekah. Jalan-jalan. Ibadah ya. Dan kita lanjut ibadahnya. Jalan-jalannya di Mekah dan Madinah ibadah. Ibadah ya. Hatinya dikir pada Allah. Masya Allah. Belanjanya di Mekah dan di Madinah ibadah. Ibadah. Sebab ya. belanjanya bari dikir pada Allah. Ya. Minum kopi di Starbucks Madinah ibadah. Ibadah. Sebab minum kopinya bari dikir kepada Zikir Allah. kepada Allah. Itulah kalau Tanah suci, Pak Haji ya. Tanah suci, bro. Itu bukan tanah syarial. Oke. Setelah kemarin di Mekah, sekarang kita beranjak ke Madinah. Dan di sini ada footage sisa dari Pak Haji Aang ngevlog di sana. Kita langsung saja play video yang pertama. Nah, ini di Raudhoh. Kita langsung saja Pak Haji ya. Play. Suaranya cukup pelan karena memang tidak boleh keras. Ini ya. Jalan ini Raudhoh sebelah sini ditutup. Oh, lagi ditutup. Sebab hari Jumat waktu itu lagi pasca pandemi ada sebut aja di sterilisasi, kemudian ada kebijakan tertentu lah yang pada hari itu saya masuk tidak bisa masuk ke Raudhoh. Wah, ini pasti jemaah yang baru berangkat ke sana. Betul. Ya. Ini kecewa banget Pak Haji ya? Kecewa banget. Iya. Biasanya Raudhoh itu dibuka 24 jam. Sekarang itu pakai aplikasi. Itamarna dan Tawakalna. Yang punya aplikasi itu yang bisa masuk. Yang tidak bisa masuk. Oh. Gitu. Itu untuk menjaga ketertiban pasca pandemi. Semacam peduli lindungi versi ibadah umroh. Ini Bren, di sini saya udah mulai nggak tahan nih. Di makam Rasul. Di makam Rasulullah SAW. Ya Rasulullah salam tipun bojon ya Rasulullah salam tipun anak Raihan Muhammad Ridwan, Raihan Muhammad Ridwan, Raihan Muhammad Ridwan. Ya Rasulullah salam Tirian salam Sandy Prawira, salam Tirian Saya sampaikan salam kamu pada Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Ipan Malik Kandarsah, ya Rasulullah salam Septian Aceh. Ya Rasulullah salam Pijan. Ya Rasulullah, salam video, salam kirim. Di sini saya nggak tahan karena kita berhadapan dengan makam Rasulullah SAW, orang yang saya idolakan, orang yang saya cintai. Saya sampaikan salam pertama dari istri, kemudian berikutnya untuk anak, dan saya ingat pada kalian semua. Sayang waktu itu saya lupa sama Denny, jadi nggak saya panggil. Kalau sama kamu ingat ya, saya salamkan. Mudah-mudahan tidak sekedar saya salamkan, Bren, tapi kamu bisa benar berangkat ke sana. Amin ya Allah. Ya bertemu dengan Rasulullah meskipun di depan Rasulullah. Masya Allah, nuhun Pak Haji. Banyak rezeki ya, bisa berangkat ke sana. Amin. Oke Pak Haji, next saja langsung. Saya nggak bisa berkata apa-apa nih ya, karena speechless banget udah disebut di depan makam Rasulullah. Nah, kalau tadi di dalam, sekarang di luarnya. Saya baru saja menyampaikan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di makam beliau. Meski sayang pada umroh kali ini kami tidak bisa masuk ke Raudhoh karena bertepatan dengan hari Jumat yang cukup padat. Raudhoh ditutup untuk sementara waktu hingga kita hanya menyampaikan salam pada Rasulullah SAW. Bahagia sekali saya bisa menyampaikan salam dari orang-orang terdekat di hati saya. Semoga sobat ngadem semua Allah takdirkan nanti rezeki yang banyak untuk bisa menyampaikan salam secara langsung pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, dari Raudhoh tuh keluar dari sebelah sini. Ini makam Nabi itu tanda yang ada kubah hijau.
Jadi kalau di Masjidin Nabawi ada kubah hijau, di situ ada raudhah di bawahnya. Iya. Saya sampaikan salam orang-orang terdekat ya. Hari itu saya lupa sama Mang Yana. Tapi saya salamkan dari luar. Pak Karyana nggak disebut. Tapi disebutnya di Ka'bah, tenang. Disebutnya di Ka'bah, itu tenang ya. Kenapa saya lupa menyebut Mang Yana? Suka ngudut. Tapi minimal ketahuan urutannya. Berarti saya dulu terus Mang Yana. Tapi siapa tahu barengan ya Pak Haji? Barengan, ya, barengan lah. Kalau Mang Yana sudah terlihat ada jejak kakinya di sana ya. Kita ngopi di sana, Bakar. Ngebul juga kita di sana. Meskipun nanti diberangkatkan ke sana oleh istrinya. Nggak masalah. Tetap aja ya, tetap aja. Ya. Oke, raudhah Pak Haji. Jadi sebagai tanda ada kubah hijau, di bawahnya ada raudhah. Di bawahnya ada makam ya? Nabi dan raudhah. Makam Nabi dan raudhah. Kalau raudhah itu kan, kata sebagian para pencinta hadis, itu adalah antara rumah Rasul dan mimbar itu adalah raudhah. Itu adalah tanah surga yang disimpan di dunia. Satu, ada yang menganggap demikian. Yang kedua, raudhah itu tempat Rasul melakukan kajian. Jadi karena Rasul dan kajian dengan para sahabatnya itu di sana. Maka siapapun yang berada di kajian itu disebut taman surga. Taman surga. Kemudian yang ketiga, raudhah itu tempat Rasulullah menerima wahyu. Yeah. Jadi tempat itu begitu memiliki nilai spiritualitas yang luar biasa hingga orang berburu ke sana kalau ke Madinah untuk bisa ke raudhah. Apa yang dilakukan di raudhah? Di raudhah itu berdoa sobat kadam, di raudhah itu sholat, di raudhah itu munajat. Sekarang sesungguhnya pada saat memasuk ke raudhah itu agak dilabirinkan, Beren, jauh. Kalau dulu dari Babu Salam masuk ke sana semua numpuk di dalam hingga ada yang bisa terinjak segala macam. Sekarang sistemnya buka tutup dan dilabirinkan. Jadi orang yang mau masuk ke raudhah itu menempuh jalannya cukup panjang, dilabirinkan itu hingga siapa yang sudah di dalam, mereka tenang ke bagian maksimal 15 menit dan tidak dorong-dorongan. Setelah 15 lumayan, menit, 15 menit ya? Lumayan, setelah 15 menit dia keluar, datang rombongan baru gitu terus. Jadi di dalam raudhah tidak ada desak-desakan. Kita tenang. Hanya saja kalau sudah 10 menit, biar 15 menit biasanya kita disuruh pulang untuk datang rombongan yang baru. Oh, gitu. Dan kalau dianggap kita sudah beres, bisanya berdoanya oleh askar, kita pun disuruh keluar. Maka kalau kita ingin rada lama di raudhah, baru 5 menit nih, ada 10 menit lagi, kita harus seperti sedang sholat. Gitu. Seperti sedang sholat. Api sholat. Kayak berdoanya berdiri seperti sedang sholat. Gitu ya. Jadi kita tidak dipanggil oleh askar untuk keluar. Atau kita sengaja berdoanya sembari sujud lama. Itu diantaranya seperti itu. Supaya kita waktu yang 15 menit termanfaatkan semuanya. Termanfaatkan. Dan rata-rata pada saat kita berada di raudhah, speechless. Justru malah ngeblank Pak Haji ya? Justru malah ngeblank. Yang ada itu adalah rintihan hati terdalam berterima kasih pada Tuhan. Rintihan hati terdalam kita seperti menggenggam tangan Rasulullah gitu ya. Ketika kita berada di raudhah itu, kita kayak berjabat erat sama beliau gitu. Maka itu perasaan yang akan dialami oleh siapapun ketika, kenapa orang berburu ke raudhah gitu? Karena pada saat kita berada di raudhah seperti digandeng oleh Rasulullah, seperti dipeluk oleh Rasulullah. Gitu, kita bersyukur banget gitu menjadi umat beliau dan kita bersyukur banget menjadi umat Islam. Itu perasaan yang ada pada saat kita di raudhah. Jika ada pertanyaan kenapa orang berburu-buru ke raudhah? Itu Pak Haji. Gitu. Jadi ada semacam haru biru spiritual yang itu tidak bisa digambarkan oleh apapun. Ya, dan itu memantik kerinduan kita untuk datang lagi dan datang lagi ke sana. Nah, itu Berarti sekarang mah lebih teratur Pak Haji ya ke raudhah dan waktu juga lebih lama mungkin lebih ya lama. Bisa ini. Dan jamaah haji yang sekarang 2022 nampaknya akan teratur di raudhahnya. Karena jumlahnya sedikit, dan pola masuknya juga udah diatur pakai aplikasi. Apalagi tadi ada aplikasi Peduli Lindungi versi Haji Daun Umroh ya. Ada kisah lucu ya. Kan kita mau ke raudhah itu pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Ada teman saya nih dari travel yang lain, dia tidak bawa aplikasi, lagi ngantri itu. Udah ngantri padahal panjang menuju pintu raudhah, diperbolehkan sedikit lagi. Dia nggak bawa aplikasi, jelas kan bisa masuk kan? Nggak bisa lah. Oke, kata saya, bro, pakai screenshotan aplikasi saya. Oke, saya kasih screenshotan,
dia bawa simpan di handphone dia. Pada saat masuk ke Rodoh, kebetulan mungkin petugasnya malas, dia liatin screenshotan aplikasinya itu. Oke, masuk, jadi boleh gitu masuk. Waduh. Nah, dia bisa ke dalam. Kata dia, besok jamaah saya tidak akan susah-susah ngedownload aplikasi karena jamaah saya nenek-nenek semua, udah tua semua. Saya kasih screenshotnya aja, katanya. Oke, akhirnya besoknya dia ke Rodoh. Bawa jamaahnya yang sepuh-sepuh, pakai semuanya mega screenshot. Kebetulan askarnya dilihat, disuruh pulang. Okay. Bener-bener Pak Haji, menarik ya. Jadi gitu Sobat Ngadem di Raudhoh ya, dan semoga sekarang yang beribadah haji bisa berdoa di Raudhoh, bisa mengunjungi makam Rasulullah. Kita langsung saja Pak Haji ke footage selanjutnya. Di mana? Nah, ini nomor 3. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Halifatur dan sahabat Ngadem dimanapun berada. Pagi hari ini saya sedang berada di depan Masjid Gomamah, Masjid Awan. Kenapa disebut Masjid Gomamah? Satu, kata sebagian literatur, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Idul Adha di tempat ini, setelah khutbah dalam suasana terik, tiba-tiba awan menaungi Rasulullah dan seluruh jamaah yang sedang sholat. Maka masjid ini disebut Masjid Gomamah. Kata sebagian riwayat lagi disebut Masjid Gomamah itu, Masjid Awan itu, suatu saat Rasul mengajak para sahabat untuk sholat istisqa di tengah teriknya panas. Kemudian setelah selesai menyampaikan khutbah istisqa, tiba-tiba awan menaungi hingga menjadi teduh dan turunlah hujan. Maka di Madinah ini disebut sebagai Masjid Gomamah atau Masjid Awan. Semoga jamaah Halifatur. Masjid Gomamah Pak Haji. Masjid Gomamah itu kita keluar tadi dari Raudhoh, langsung menuju jalan ke sebelah dari kiri itu lurus ke sana. Atau kalau dari arah Movenpick itu Hotel Movenpick lurus aja sebelah kanan. Berapa menit kalau jalan Pak Haji? Di sebelah kanan Masjid Nabawi. Itu sebetulnya tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh. Masjid Nabawinya juga gede kan. Iya, makanya itu. Panjang juga jalan. Nah, di Masjid Gomamah ini sebelah kanan Masjid Nabawi. Oh, sebelah kanan ya. Di sampingnya juga ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Oh, berarti di sekitar Masjid Nabawi juga ada beberapa masjid juga ya, ada Masjid Abu Bakar. Masjid itu dibangun sebagai bentuk situs bersejarah atau momentum untuk menghargai seseorang. Untuk menghargai Abu Bakar dibangun Masjid Abu Bakar, menghargai Ali bin Abi Thalib dibangun sebelah sini Masjid Ali bin Abi Thalib, dan ini masjid yang tadi ada peristiwa Allah menampakkan kekuasaannya kan, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kalau istighfar. Jadi ketika sholat istisqa Rasul meminta hujan, sedang terik banget, tiba-tiba setelah itu ada awan. Ada awan. Dan Rasul ternaungi, tidak kepanasan. Kemana Rasul jalan, awan itu ngikuti Rasul. Jadi tidak kepanasan, setelah itu turun hujan. Kata sebagian lagi, di lokasi ini Rasul melakukan khutbah Idul Adha yang pertama kali di Gomamah itu. Panasnya luar biasa, tapi ketika Rasul khutbah tiba-tiba ada awan. Dan jamaah yang sholat Idul Adha semua menjadi teluh, tidak panas. Gitu. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, ada banyak keajaiban yang Allah berikan pada kita. Berarti waktu itu Rasulullah pas hijrah ke Yasrib itu ya, Pak Haji dulu ya. Terus berkhutbah pertama kali berarti di sini ya Pak Haji. Di dekat Masjid Gomamah. Dan dari Masjid Gomamah lurus ke sini, hotel-hotel ini sangat indah. Sekarang jalannya ditata begitu rupa, asik banget. Hotel apa Pak Haji? Ada Redor nggak? Redor? Pokoknya semua hotel internasional pasti ada di sini mereka. Redor. Dan lurus dari jalan sininya, dari Gomamah lurus ke sebelah sana itu. Lurus. Ada jalan gede, hotel-hotel. Samping kiri, kalau pakai nongkrong tuh asik banget. Oh, indah. Pak Karyana ngopi di sana. Ngopi udut ya Pak Haji di sana. Ditangkap sama askar kalau udut. Oh, nggak boleh di sembarang tempat ya. Nanti saya tunjukkan di mana Mang Yana boleh udut, nanti saya tunjukkan. Oh, ada di video. Oke, sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngadem yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Ini kacamata saya yang kalau di luar kacamata saya di yang matahari terik warnanya hitam. Ya, kalau di dalam putih. Lensa ini apa aja? Lensa apa namanya? Apa namanya? Akronomi lensa itulah pokoknya. Yang jelas pada saat kacamata saya kepanasan kan saya jadi mirip kayak tukang bakam. Tukang pijit tunanetra. Kita berkunjung ke
Baqi, terutama dalam rangka dzikrul maut, ya, mengingat tentang kematian, bahwa setiap kita di dunia ini hanya singgah, dan karena persinggahan kita harus menyiapkan bekal terbaik. Untuk ada spirit menyiapkan bekal terbaik, maka kita disunatkan untuk berziarah. Semoga sobat ngadem semua suatu saat nanti. Ini sobat ngadem semua, di belakang saya itu Al-Maqbarah, kuburan Baqi disebutnya. Di sana dikuburkan para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi selain Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah dikuburkannya di Ma'la di Mekah. Ma'la. Istri-istri yang lain seluruhnya dikuburkan di sini. Rasul sangat senang berziarah ke Baqi ini. Para sahabat dan syuhada yang lain dikuburkan di Baqi ini. Di Baqi. Dan banyak orang Indonesia yang bermimpikan kalau wafat di Madinah ingin dikuburkan di Baqi. Kalau Kiai Haji almarhum Maimun Zubair tuh di Kiai Maimun Zubair di Mekah dikuburkannya. Di Ma'la. Di Mekah. Saya nggak tahu di Ma'lanya, di Mekahnya atau di mana lah ya. Yang jelas dulu itu di Mekah. Kiai Maimun Zubair itu waktu saya itu Kiai Maimun Zubair itu meninggal waktu saya sedang hajian kalau nggak salah. Pak Jang lagi saya haji. lagi hajian pada waktu berarti itu. bareng ya? Berbarengan saat lagi haji 2019 kalau nggak salah ya. Atau 2018, saya lupa lagi ya. Yang jelas ketika sedang haji di sana, kalau Ustadz Wijayanto ke Mbah Maimun itu dia lagi dikuburkan, dia ke sana ikut. Bertemu dengan ustadz yang lain. Kalau saya nggak ikut kan harus jaga jemaah yang lain. Iya. Gitu, ya. Berarti bareng ya? Bareng ya. Dan ini jadi luar biasa menurut Pak Haji ya, kalau dimakamkan di Mekah atau di Madinah. Salah satunya di Baqi ini ada orang-orang Indonesia yang dimakamkan di. Ada yang bermimpi ingin dimakamkan di sana. Gitu. Tapi tentu mungkin pada saat dikuburkan di sana ada aturan tertentu. Ada aturan tertentu. Dan tidak sembarang orang lah ya. Dan sesungguhnya kita selalu bawa jamaah untuk ziarah ke sini. Dulu kita bisa masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam Baqi sana. Awal-awal, tapi akhir-akhir sekarang menjadi tidak boleh karena banyak yang kultus. Kultus tuh gini, terutama orang Indonesia. Jadi ini nih. Jadi ke kuburan Baqi sana ngambil tanahnya. Waduh. Tanahnya dibawa ke Indonesia, padahal itu terlarang, nggak boleh. Buat apa itu teh Pak Haji? Ya makanya itu, jadi malah jadi ajang syirik jadinya itu. Waduh. Ya satu, yang kedua saudara kita yang dari Iran, yang Syiah suka meratap di sini dan susah dilarangnya. Maka iya kan ini mah keluarga ini ya Pak Haji ya. Makanya Baqi selalu ditutup sekarang itu. Kita paling bisa dari luar, dari arah Masjidin Nabawi sini untuk melakukan menyampaikan salamnya, assalamualaikum ya ahlal Baqinya, kita rata-rata dari luar. Di luar aja ya. Iyalah. Dan di dalam juga kalau dulu kita pernah masuk ada papan besar bertuliskan larangan-larangan melakukan kultus dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Sayang bahasa Indonesia dipakai sana bahasa Indonesia Melayu yang rada ke Malaysiaan. Gitu. Yang kalau rumah sakit itu bahasa Melayunya apa Pak Haji? Saya nggak tahu itu dia. Tapi ya sih berarti emang nggak boleh mengkultus di sini Pak Haji ya. Dan jangan mengarah kepada syirik karena sejatinya ziarah kubur itu fazuruha fa inna ziyaratul kubur tuzakirul maut Pak Haji ya. Mengingat kematian ini ngapain ya? Mengkultuskan gitu. Mengingat kematian. Dulu salah seorang imam mazhab pernah melarang juga. Imam Hanafi, Imam Maliki, saya lupa lagi ya. Jelas salah satu imam madzhabul arba'ah melarang penduduk Madinah untuk ziarah ke makam Nabi. Karena mereka musyrik gitu. Tidak mendoakan Nabi, malah minta sesuatu kepada Nabi. Boleh kan minta tetap harus kepada Allah. Kepada Allah ya tetap ya. Termasuk dikhawatirkan juga kenapa dikunci ini, ada yang melakukan praktek-praktek yang menyerempet pada kemusyrikan. Iya. Tapi kalau Syiah mah itu mah pemahaman berbeda ya Pak Haji. Dah ini apa kepercayaannya kayak gitu. Oke, sip berarti. Nah, ini kebun kurma. Di sini Mang Yana boleh ngudud. Ini bakar ngudurnya di sini aja. Jadi kalau di area seputar Masjidin Nabawi kita tidak boleh ngerokok. Tidak boleh ngerokok. Kalau ketahuan ngerokok ditangkap oleh askar. Nah, boleh merokok itu. Tapi kalau di area di sini di kebun kurma Abu Faisal. Sini Den atau kamu siapa teman Denny? Kalau di sini masuk ke kebun kurma, boleh kita mencicipi sampai kenyang. Oh gitu. Boleh ya, kurma berbagai macam-macam kurma. Itu boleh.
dimakan sampai nyenak kenyang. keresek Pak Haji, boleh? Nggak boleh kalau itu. Sudah dikasih hati minta jantung. Kormanya macam-macam. Ada yang seperti kita tadi, ada korma sukari. Ada korma sukari. Itu untuk buat laki-laki. Sukari suka membuat berdiri. Weh. Kualitas itu. Tadi Sukari suka membuat iri. saya tadi bawa ke sini sukari. Sukari. Pasti ada vitalitas. Saya kalau makan kurma itu kuat 2 jam. Waduh. Ya. Merayu istri saya 1,5 jam, Iya. itu sisanya mah. Kirain 2 jam teh. Wah, Pak Jam. Oke, berikutnya Mang. Video Woi. ini, lihat dulu. Woi. Ini stop dulu, Bren. Stop dulu ya. Oke. Nah, ini tuh tangki tempat nyimpen jam-jam. Oh. Jadi di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, di dalam masjidnya ada tempat minum jam-jam. Jadi siapapun bebas, ini cold, dingin. Cold. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Anget ada apa Pak Haji? Nggak Jam-jam ada. anget ya. Ah, Biasanya Pak Karyana kan ke sana terus nyeduh kopi sama air jam-jam biar lebih berkah. kopi luwak. Datang ke sananya jadi luwak liuk. Nah, Berarti cold enggak, ya. hanya 2 pilihan. Nah, 2 pilihan, ada Pakar. yang dingin dan ada yang tidak dingin. Mereka yang suka dingin tinggal yang cold, kalau yang tidak dingin yang not cold ya. Nah, jam-jam. Jadi di seluruh Masjidil Nabawi hampir di setiap tiang itu ada jam-jam. Untuk jamaah yang sedang tilawatil Quran haus tinggal minum saja. Cuman masalahnya kalau orang Indonesia ada call kayak gini, makal Nutrisari, Pak Haji. Nyeduh Nutrisari, nyeduh Marimas. Jangan ya. Oke, coba. Oke, ini coba berarti ini Pak Haji ya. Nah, di dalam Masjid Nabawi ini. Dan di belakang saya Oh, ini yang not cold, ini yang tidak dingin. Ada gelasnya Pak Haji. Ada gelasnya oh, ini gelasnya ya. disimpan. memiliki keutamaan luar biasa. Ini ada yang not cold. Di Nah, sini kenapa ada ada suaranya ya? supaya dingin, dan ini untuk yang dingin. Keberkahan jam-jam sudah banyak diteliti oleh para saintis di muka bumi ini, luar biasa. Dan kita akan coba ngambil sekarang ya. Ini seperti ini cara. Ini Alifah nih. Alifah nih ya. Oke, Woi. kita akan sama-sama minum. Jangan lupa untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tapi tangkinya nggak touchscreen, Pak Haji? Enggak. Enggak ya. Agak disetuhnya tarik. Ditarik. Ya. Oh, itu kayak kalau kita nasi uduk, air tehnya dipencet. Nah, tangki gitu. Persis ya. Oke. Oke, lanjut. Supaya sehat jasmani dan Keren. Banget. Nah, Terus? baru ini Nih. Masjid Nabawi di dalamnya. Oke. Sahabat Ngadem, saya hari ini Kamis 5 Mei 2022, malam Jumat tepatnya, sedang berada di Masjid Nabawi. Wow. Sekarang menantikan kumandang azan maghrib. Masya Allah, tabarakallah, arsitektur Masjid Nabawi begitu megah. Kerennya ya arsitekturnya Pak Haji. Namun dalam kemegahan dan keindahan itu terasa banget aura dan nuansa spiritualnya kentara banget ya. Kenapa? Sebab siapapun yang datang ke masjid ini semuanya membawa niat baik. Semua yang datang ke masjid ini semuanya berikrar doa dan kata-kata terbaik. Semuanya membawa yang terbaik. Sehingga aura kebaikan terasa banget ya. Karena itu seluruh sahabat Ngadem semoga Allah berikan rezeki untuk segera berkunjung ke Masjid Nabawi. Denny, semoga punya rezeki ya. Teristimewa mohon doanya. Betul. Terus kamu teh siapa? Kulkas, Mang Rian, Dipa. Dipa, punya rezeki. Mang Iki, Mang Ripan, Mang Aceng, Mang Ajam, Mang Biu, Mang Remon, Mang Revi. Amin. Segera bisa berkunjung ke Masjid Nabawi untuk merasakan aura spiritualitas yang luar biasa kentara. Saya dari Masjid Nabawi menyampaikan informasi. Kulkas Ngadem yuk. Yoi. Luar biasa Pak Haji. Di Masjid Nabawi. Berarti di situ Pak Haji Aang banyak mendapatkan inspirasi Pak Haji. Salah satunya Pak Haji Aang ini sudah menulis buku. Buku apa Pak Haji? Buku pertama tentang filsafat dan etika haji. Etika haji. Yang kedua sejarah haji dan umroh. Sobat Ngadem, perjalanan saya membimbing haji dan umroh akhirnya saya tuangkan ya. Semakin begini,
siapapun yang berada di Masjid Nabawi itu akan terinspirasi. Seorang penyanyi seperti Doel Sumbang berangkat di Masjid Duriat Nabawi, Madinah. bikin Duriat Madinah, bikin karya. Oke. Sahabat-sahabat saya yang arsitektur pulang dari Masjid Nabawi bikin karya Bikin arsitektur karya terbaru. arsitektur yang bagus. Sahabat saya yang ahli riset pulang dari sana bikin riset terbaru. Maka saya juga terpantik untuk nulis buku judulnya Sejarah dan Haji, Sejarah Haji dan Umroh ya. Ini insya Allah mudah-mudahan ada penerbit yang mau menerbitkan. Oke. Sudah 200 lembar saya menulis buku ini. Dan ini saya persembahkan sesungguhnya untuk Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Weh, keren. Ya paling tidak saya berangkat ke sana harus ada karya monumental dong. Oh iya, ya ada hasilnya. Jadi bolak-balik tanah suci hasilnya ini. Salah Karena saya satunya. dosen ya pulang ke sana harus jadi karya akademik. Harus jadi karya akademik, Pak Haji ya. Tinggal bantu nanti cari anak judulnya Sejarah Haji dan Umroh. Di buku ini saya kutip ragam perjalanan suci dalam agama-agama lain sebetulnya ya. Oh Di gitu, sini ada juga Pak Haji ya? praktek haji dalam tradisi Yahudi, perjalanan suci dalam tradisi Yahudi, perjalanan suci dalam tradisi Kristen, perjalanan suci dalam tradisi Hindu dan Buddha, praktek haji bangsa Arab, Mekah dan situs suci Ka'bah, kemudian praktek haji zaman Islam, kilas balik haji di abad pertengahan, ini zaman dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, dinasti Utsmaniyah, masuk ke Indonesia dan seterusnya. Masuk ke Indonesia. Pokoknya seru ya Pak Haji ini. Insya Allah seru ya. Dan ini sangat akan digunakan sekali bagi teman-teman Sobat Ngadem ketika masuk ke Prodi Haji dan Umroh. Bukan hanya Manajemen itu, Haji. siapapun yang ingin tahu tentang seluk-beluk perjalanan suci dalam agama-agama, saya kira bisa baca buku saya nanti. Oke Pak Haji, Ya. keren. Yang mau berangkat haji dan umroh agar banyak ilmunya, baca juga buku. Baca juga Sejarah Haji dan Umroh ya. Satu lagi ada buku. Ada itu filsafat dan etika haji. Oke. Insya Allah sekarang sedang di penerbit, saya tinggal bikin penghantarnya. Oke. Tapi saya bikin penghantarnya males banget ya. Draftnya ada. Pada draftnya udah di penerbit. Oh, di Udah penerbit. Insya Ya, Allah ya. nanti ya. Wah, Pak Haji Aang ini produktif banget ya, Sobat Ngadem. Dan nanti Selain kajian lebih dalam, kalau jadi buku kita review review buku terkini. Weh, bio-nya kemana Pak Haji? Bionya sekarang sudah jadi businessman. Esenya. Ah. Tapi by the way Pak Haji Aang produktif sekali. Mulai dari nulis buku, ngonten, ngajar, ngurus prodi. Pak Haji Aang kapan capeknya? By the way. Pastilah. Pastilah capeknya. Sekarang syuting juga dalam keadaan capek. Iya. Buktinya baterainya tidak dicas. Oke, itu aja Sobat Ngadem untuk Kulkas episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Brand Cianjur supaya cepat berangkat haji. Ya, amin ya Allah ya Rabbal, dari AdSense. Dari AdSense. Nanti hajinya haji AdSense dong. Nggak masalah. Gak masalah ya. Oke, itu aja. Tetap di Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas, ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.